Kemudian ini perihal makanan lagi, dan ini salah satu yang menjadi salah satu sebuah rutinitas atau menjadi hal yang biasa, dianggap biasa di masyarakat. Bahwa di pengungsian biasanya bantuan yang datang adalah berupa mie instan, atau masyarakat memberikan bantuan biasanya memberikan bantuan mie instan. Nah, mie instan ini dianggap sebagai makanan yang praktis atau instan yang mudah diolah di pengungsian. Nah, sebenarnya untuk pengonsumsi mie instan di pengungsian ini apakah memang dianjurkan atau sebenarnya ini salah satu yang harus dihindari sih, Dok? Dokter kan mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Begini, namanya aja bencana ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Yanti tadi, kita mempunyai fase-fase. Ada fase akut ya, lalu kemudian fase responsif maksudnya, lalu kemudian ada lagi fase-fase yang harus kita jalani. Jadi kalau baru 1 hari, lalu kemudian diberi makan cuman ganjel doang, entah itu mie instan, mau pakai kornet, pakai sarden, ya monggo kerso. Ya namanya orang mesti makan tuh ya. Tapi kalau besoknya masih makan mie instan, lalu lusa mie instan lagi, minggu depan belum surut airnya atau gempanya masih kecil-kecil masih muncul, mie instan lagi. Wah, ini enggak benar ya. Jadi barangkali kita nggak boleh ngejulit sama mie instan ya kan. Mie instan, kornet, sarden monggo kerso, biskuit monggo. Tetapi biasanya Indonesia tuh sebetulnya adalah daerah bencana kan, yang Ring of Fire itu adanya di Indonesia. Jadi barangkali ketika, nah ini seperti yang dialami oleh Dr. Ratri, alangkah baiknya kalau teman-teman kita yang berada di daerah yang sebetulnya tidak terlalu sering bencana, tapi tiba-tiba tahu-tahu muncul, nah sudah waktunya kita bekerja sama dalam waktu 6 jam, seperti yang saya tulis di infografis, dalam waktu 6 jam, maka dapur umum sudah harus berdiri. Nah, dapur umum ini penting karena apa? Karena itu menghindari orang untuk tidak lagi makan makanan kepepet. Nah, disitulah makanya itu sebabnya kenapa kami juga mengundang bagi para masyarakat yang ingin membantu. Nah, pada waktu bantuan itu sudah mulai masuk di hari kedua atau 6 jam setelah kejadian, maka tolong yang masuk adalah bahan makanan. Jadi bukan makanan instan lagi. Jadi sumbanglah beras, sumbanglah kacang merah, sumbanglah jagung. Sumbangnya, kalau orang Boyolali udah enak lihat telur ya dok ya. Tapi barangkali di daerah-daerah tertentu, oh enggak, buatan. Ya, enggak, jadi barangkali telur termasuk protein hewani yang tahan lama. Ya, di luar dengan suhu ruangan dia bisa bertahan bisa sampai 2 minggu bahkan. Ya, lalu kemudian bisa dibuat menjadi beraneka macam makanan ya. Jadi kita ingin menghimbau juga kepada teman-teman yang ingin menyumbang, sebaiknya jangan dikit-dikit makanan instan. Memang kelihatannya mudah, awet, transportasinya juga gampang, dus-dusan ya toh. Tapi juga sebetulnya gampang kok kalau nyumbang beras. Sebetulnya gampang kok kalau nyumbang ubi, nyumbang yang namanya jagung, kacang tanah, kacang tolong, kacang hijau. Kentang ya, lalu kemudian itu adalah bahan baku untuk karbohidrat. Tetapi untuk protein Anda bisa nyumbang banyak lagi yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi itu yang pertama ya kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.